wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Bapak Kepala Sekolah, segenap Dewan Guru, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, serta orang tua wali murid, dan juga para alumni yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan suci ini, yaitu bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Marilah kita isi bersama dalam setiap kegiatan baik di rumah maupun di lingkungan, agar kita semua bisa meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sahabat mutu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul Ukhuwah Islamiyah. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sahabat mutu yang berbahagia, sering kita jumpai dalam masyarakat saudara saling menyayangi, saudara saling membenci, ada juga bahkan yang tidak saling kenal. Maka dari surat Al-Hujurat tadi ada kalimat yang damaikanlah kedua saudaramu. Di sini dalam surat itu bahwa kehidupan manusia meskipun satu saudara terkadang ada perselisihan. Nah, ukhuwah Islamiyah itulah satu-satunya cara bagaimana kita mempersatukan umat Islam hanya dengan mohon ridho Allah. Adanya ukhuwah Islamiyah dapat menciptakan kehidupan yang begitu rukun dan damai antar umat Islam. Ukhuwah Islamiyah adalah suatu kaidah yang memang pada dasarnya harus dimiliki oleh semua umat Islam. Sahabat mutu yang berbahagia, mari kita ingat pada saat pesta olahraga sedunia sepak bola di Qatar tahun 2022. Pada acara pembukaan tersebut betul-betul istimewa karena diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang dilantunkan oleh YouTuber dari Qatar, kemudian tilawahnya oleh aktor dari Amerika. Mari kita simak bersama surat Al-Hujurat ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha ngalimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi antara kamu, di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dari ayat tersebut di atas,
ada hal yang terkait dengan ukhuwah Islamiyah pada kata agar kamu saling mengenal. Kata mengenal di sini tidak hanya mengenal nama ataupun fisik, tapi juga ada hal lain yang terkait dengan mungkin tabiat, kebiasaan, atau pola berpikirnya. Untuk dapat kita mengetahui bagaimana cara mengetahui tabiat ataupun mengenal yang lain itu ada 4 cara. Yang pertama, ta'aruf. Kedua, tafahum. Ketiga, ta'awun. Dan keempat, takaful. Sahabat mutu, untuk penjelasan yang pertama ta'aruf adalah saling mengenal. Tidak hanya sekedar mengetahui nama, tetapi jauh lebih mendalam. Misalnya, latar belakang keluarga, pendidikan, budaya, pemikiran, cita-cita, dan masalah hidup yang dihadapi. Maka di dalam surat Al-Hujurat 13 itu ada kalimat berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itulah tadi diantaranya kita saling mengenal, tidak hanya mengenal fisik nama seorang saja. Yang kedua, tafahum. Setelah kita saling mengenal fisik, nama dan sebagainya, sikap yang perlu berikutnya adalah saling memahami. Dengan memahami kekurangan, kelebihan, kemudian kekuatan dan kelemahan dari masing-masing orang, maka kesalahpahaman dapat kita minimal atau kita bisa ngerem untuk terjadinya pertengkaran. Yang ketiga adalah ta'awun. Ta'awun adalah sikap saling tolong-menolong. Jadi setelah kita mengenal baik nama fisik, memahami keberadaan orang tersebut, kewajiban yang ketiga tadi, yang kuat menolong yang lemah, yang lebih menolong yang kekurangan. Itu kewajiban kita sebagai umat muslim dalam hal ta'awun. Sehingga hubungan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah tadi dengan bekerja sama, saling menguntungkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sahabat mutu yang berbahagia, untuk yang keempat ini adalah takaful. Takaful artinya saling memberikan jaminan. Kita sebagai umat muslim hendaknya kita merasa satu kesatuan, saling menjamin keamanan, kenyamanan dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai contoh, kita satu badan ini, jika salah satu anggota badan kita sakit, kita semuanya akan merasakan sakit. Nah, disinilah diperlukannya saling memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dalam menjalani setiap kehidupan. Sahabat mutu yang dirahmati Allah, setelah tadi kita mengetahui 4 cara untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, dapat kita tarik kesimpulan, dengan keempat cara itu kita bisa mendapatkan manfaat yang baik untuk kita semuanya, yaitu kita sesama muslim harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian jika terjadi masalah, kita bisa saling memaafkan karena sudah memahami karakter masing-masing tadi. Kita juga bisa saling mendoakan, atau bahasa Jawa ini donga dinonga itu. Kemudian kita bisa saling bekerja sama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, yaitu dari tadi yang memiliki kelebihan, memiliki kemudahan, sikap-sikap yang baik. Jadi kita tetap untuk menjalin ukhuwah Islamiyah tadi betul-betul bisa terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kultum mengenai ukhuwah Islamiyah. Mohon maaf atas keterbatasan yang saya miliki, dan mohon maaf
apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga Allah senantiasa menaikkan derajat takwa kita semua dalam bulan yang suci ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.